makeup sayang dihapus, soalnya nggak jadi pergi kondangan, mobilnya mogok tiba-tiba. Jadi aku live aja lah, daripada nanti habis itu kan dihapus bentar lagi. Jadi guys, aku mau cerita tentang pengalaman aku yang agak-agak sedikit apa ya, apalah namanya itu ya. Jadi aku perhatikan gitu ya, setelah bertahun-tahun ini aku perhatikan gitu ya guys, bahwa setiap kali mendekati tanggal-tanggal kucingku meninggal, aku tuh sedih. Padahal aku lupa misalnya tanggal meninggalnya Katisha atau tanggal meninggalnya Chinmoy, aku lupa nih. Tapi entah kenapa mendekati hari-hari mereka meninggal itu aku tuh sedih parah. Jadi kayak kayak moody banget, kayak ngedown banget kayak gitu loh. Jadi sepertinya tubuh aku ini merekam kejadian-kejadian sedih itu, sehingga setiap kali menjelang tanggal-tanggal mereka meninggal itu aku bawaannya pengen nangis aja. Tapi aku nggak tahu kenapa aku nangis, karena aku kan lupa sebenarnya tanggal-tanggal mereka lahir, meninggal itu kan. Jadi seperti kayak bulan Juni kemarin, itu mendekati Katisha meninggal itu, aku tuh nangis gitu, nggak tahu pengen nangis aja. Padahal aku nggak tahu apa yang bikin aku sedih. Pokoknya aku jadi sedih aja bawaannya gitu. Setelah aku sudah nangis gitu, baru aku teringat. Setelah itu baru kayak disadar gitu ya. Ya Allah, ternyata ini tuh menjelang hari kematiannya Katisha. Nah, ini terjadi lagi di sekitaran 2 hari sebelum tanggal Chinmoy meninggal. Itu kan Chinmoy meninggal tanggal 29 ya guys, 29 November. Tiba-tiba kangen aja, tiba-tiba lihat file-files dia gitu ya, yang lama-lama, video-video dia yang lama, foto-foto dia. Terus tiba-tiba tuh bulu guys, kayak sedih aja gitu kan, kayak sedih gitu. Bilang kenapa ya, aku tuh kangen banget sama Chinmoy lebih dari hari-hari biasanya gitu ya. Ternyata apa coba, itu tuh mendekati hari kematiannya Chinmoy gitu loh. Jadi udah 2 kali ya ngalamin kayak gini dalam setahun, waktu Katisha meninggal dan waktu Chinmoy itu. Sebenarnya waktu Katisha meninggal itu sama tanggalnya dengan Fanny meninggal. Jadi dua kesayangan aku meninggalnya di tanggal yang sama, yaitu tanggal 5 Juni. Ya, 5 Juni. Fanny meninggal tanggal 5 Juni, beda tahun. Katisha juga 5 Juni, tapi beda tahun. Jadi kayak kayak gimana gitu ya. Jadi eh, kayak badan aku tuh kayak ngerekam, ada memorinya gitu ya. Ini kayaknya kamu harus sedihnya di tanggal ini gitu. Nggak tahu deh gimana apa pengalaman teman-teman sekalian gitu, apakah ada yang sama kayak aku gitu ya. Oh ya, ada satu kejadian yang bener-bener bikin aku antara eh tapi aku nggak ngerasa takut ya, tapi mungkin kalau aku ceritain kalian akan ngerasa takut. Jadi ceritanya itu mungkin belum aku ceritain ya di Catch Me. Jadi meninggalnya Katisha di bulan Juni disusul sama Chinmoy 29 November di tahun yang sama, yaitu 2017. Jadi Katisha meninggal bulan Juni, kemudian Chinmoy tertular virus Katisha tertular virus dari kucing lain yang di klinik tempat dia berobat. Jadi klinik ini ngawur banget, tidak punya SOP, tidak punya standar procedure yang benar. Jadi kucing sakit yang bervirus dengan kucing yang cuman dititipin biasa itu dijadiin satu ruangan guys. Jadi waktu itu Katisha itu aku titipin di situ karena aku lagi mau ujian buat S2 aku titipin di satu klinik di area Setrasari gitulah, di daerah Setrasari gitu. Aku titipin di situ, aku pikir biar aku tenang gitu ujiannya gitu. Nggak taunya habis dari situ Katisha itu sebelahan sama kucing yang bawa virus. Jadi dia lagi lemah, posisinya mungkin lagi lemah ya, dia tuh nggak pernah pisah sama aku. Sebenarnya anak itu nggak pernah pisah sama aku dan nggak pernah ditinggalin begitu sebenarnya. Cuma karena waktu itu mikir biar tenang akunya gitu kan, biar ada yang ngasih dia makan gimana gitu. Taunya malah kena virus,
dan akhirnya virus itulah yang mematikan Katisha. Nah, setelah perjuangan ke 7 dokter hewan mencari pertolongan, awalnya itu dia itu dibawa ke dokter hewan untuk dikasih obat cacing. Karena aku lihat nih, dia nih kayak males makan gitu kan, tapi masih makan, cuma mungkin bosen atau apa gitu. Aku pikir mungkin cacingan. Biasa itu mah aku ke dokter hewan untuk kasih dia Drontal. Tanpa sepengetahuan aku, si dokter SR ini, inisialnya SR ini, dia tiba-tiba ngasih Katisha antibiotik yang buat manusia, yang menurut aku itu selalu membuat Katisha itu selalu jadi demam habis itu tuh, karena pernah waktu itu dia kasih tapi aku nggak terusin. Nah, yang sekali ini aku lupa gitu kan. Ternyata habis dikasih obat antibiotik yang dia jualan gitu ya guys. Bentar ya guys, kenapa ini? Bentar ya guys. Oke, jadi dia tuh jualan obat ini, si dokter ini tuh sebenarnya obat buat manusia. Nah, dia kasih ke kucingku tanpa sepengetahuan aku, tanpa seizin aku. Pulang dari situ Katisha itu panas tinggi, badannya bener-bener kayak api, sampai aku kompres pakai kaos, aku kasih air, itu nggak nolong. Jadi Katisha tuh udah dalam keadaan udah parah banget lah, udah matanya tuh udah hitam semua kayak gitu. Tapi dia masih ini ya, masih sadar gitu. Nah, akhirnya dari situlah Katisha itu sakit jadinya, berobat ke sana berobat ke sini. Nah, pada saat aku S2 itu aku bilang, ini anak lemah banget ya. Sebenarnya bukan sakit, dia kayak lemah aja gitu. Ya Allah kakak, ya Allah kakak lagi pengen kawin guys. Udah. Nah, terus abis itu dia ketularan kan mungkin imunnya dia lagi lemah saat itu. Jadi ada kucing yang ininya tuh sampai hitam semua gitu ya. Kucing itu aku inget banget dengan ingus beleleran itu diletakkan di sebelah Katisha persis. Jadi kucingku yang nggak ada sakit apa-apa yang gimana-gimana itu tertular lah virus si kucing ini, dan akhirnya kena virus parah banget, dan Katisha menjadi seperti kucing itu. Jadi si Katisha tuh jadi ingusan, grok-grok napasnya gitu, jadi kayak flu gitulah. Nah, abis itu nggak bisa makan lagi sampai meninggalnya. Berat badannya dari 5 kilo. Pas meninggal itu kalian bisa lihat fotonya kalau yang ngikutin Catch Me, itu tinggal 1 kilo. Jadi tinggal tulang aja, nggak ada dagingnya sama sekali. Bahkan waktu meninggal itu dia nggak kaku sama sekali, karena udah nggak ada darah lagi sama sekali, udah habis. Perlu waktu lama untuk bisa cerita ini ya guys, karena kalau dulu kalau mau cerita nggak sanggup ceritainnya. Nah, abis Katisha kena virus itu meninggal, Chinmoy ketularan. Nah, jadi aku tuh fighting lagi untuk nyelamatin Chinmoy. Nah, akhirnya dengan perjuangan ngasih dia obat setiap 2 jam sekali, begadang, ngekepin dia karena dia hipotermia gitu ya. Badannya selalu dingin, jadi tuh harus diangetin, aku kekepin. Pokoknya aku bener-bener jiwa raga aku buat nyelamatin anakku satu ini, karena waktu itu posisinya aku nggak punya kucing lagi kecuali Chinmoy. Akhirnya Chinmoy itu bisa aku selamatin. Nah, sehat tuh baru berapa bulan. Akhirnya aku bilang, aduh, nggak sanggup deh kalau kayak gini. Waktu itu akhirnya karena aku keterima di S2 tuh. Nah, saat itu rumahku itu jauh banget dari kampus aku udah nggak kuat guys nyetir di Bandung, itu macetnya gila-gilaan. Bisa nyampe rumah tuh baru nyampe rumah tuh sekitar 3 jam 4 jam baru nyampe rumah itu ya. Pergi subuh pulang malam lah pokoknya waktu itu. Akhirnya aku pikir aku nggak kuat deh kalau kayak gini, aku nggak bisa cepet lulus kalau kayak gitu. Akhirnya mutusin lah aku tuh ngekos. Nah, di kosan itu aku udah izin tuh sama ibu kosnya yang ngejaganya, ternyata dia bukan pemiliknya, aku juga baru tahu kan.
Jadi aku bilang, teh aku punya kucing, kucingku hidupnya sama aku, jadi kalau aku nggak bawa dia nggak mungkin. Aku bilang boleh nggak aku izin bawa kucing satu gitu. Kucingnya udah biasa pup sama pip di pasir, pokoknya gitu gitulah. Cin memang nggak pernah nyusahin anaknya gitu kan. Jadi dia tinggal sama aku sekamar di kosan itu. Jadi aku tuh bisa jalan kaki kan pulang ke kosan itu lebih lebih nyaman lah buat tubuh aku yang udah saraf kejepit ini gitu kan. Yaudah akhirnya kos-kos di situ aku tuh ngerasa barang-barang di kosan aku tuh nggak ada barang-barang berharga ya guys. Jadi untuk praktisnya aku itu ada lemari di depan kosan aku. Nah aku bawa kunci kamar aku tuh, aku kunci kamar aku terus aku taruh di lemari itu gitu loh, kunci kamar aku itu gitu kan. Karena aku berpikirnya kalau ada apa-apa, misalnya kalau ada apa-apa emergency atau apa, Cinma masih bisa ada yang bukain pintu gitu loh kalau misalnya ada kebakaran atau apa gitu kan. Jadi aku taruhlah kunci aku tuh di lemari yang depan kamar kos aku itu. Ternyata ini kisah nyata, demi Allah demi Rasulullah, nggak ada bohong-bohongnya ya. Jadi ini kisah yang pahit banget sih gitu. Jadi habis itu aku ke kampus hari itu. Bukan ke kampus, aku ngajar di Ujung Berung ya, ngajar di Ujung Berung itu kampus aku di Setiabudi situ. Tiba-tiba aku ditelepon sama anak kos yang sebelah kamar aku. Jadi mereka tuh satu kamar, kosnya berdua gitu, patungan mereka berdua ini orang-orang dari Jawa lah gitu ceritanya. Kalau dari segi penampilan nggak salah-salah ya, mereka pakai jilbab, pakai gamis yang syar'i gitu-gitu. Aku kaget waktu ditelepon, dia panik gitu, dia bilang aku harus cepet pulang. Aku bilang nggak bisa, aku lagi kerja. Dia bilang itu kucingnya keluar. Nah aku tuh bingung gitu waktu itu, kok bisa Chinmoy keluar, kan Chinmoy belum jadi kucing sakti yang bisa nembus dinding gitu kan. Cuma waktu itu karena lagi ngajar, aku nggak enak kan muridku dengerin gitu. Oh ya ya, titip aja dulu, saya bilang nanti aku pulang secepatnya. Terus ditanya sama murid-murid, kenapa kenapa Miss Nun gitu. Gini gini, kucing aku kok bisa keluar ya dok, aku juga bingung, aku bilang kayak gitu. Udah akhirnya pas pulang si anak dua itu nggak ada di tempat nih yang sebelah kosan aku itu, sebelah kamar aku itu. Eh, si eh, Kan aku udah dibilangin bahwa Chinmoy itu keluar, tau nggak keluarnya kemana? Chinmoy keluar itu ada di kamar mereka. Nah, Chinmoy ada di kamar mereka. Kan aku tambah bingung lagi, kok bisa Chinmoy yang ada di kamar aku bisa jadi di kamar mereka gitu kan. Walhasil apa yang ditemukan adalah Chinmoy itu nyumput nyumput di bawah ranjang mereka yang penuh dengan barang-barang segala, koper-koper gitu. Dan aku disuruh sama anak itu untuk ngerapiin lagi gitu loh. Iyalah pasti dirapiin lagi. Dan dia bilang begini, itu ada tai-tainya katanya, ada tai-tainya kemana-mana. Aku belum buta guys, di saat itu yang aku temukan adalah kucing aku lagi nyumput ketakutan di bawah ranjang mereka dan tidak ada tai sama sekali gitu loh. Jadi aku bingung, ya kalaupun ada ya tinggal dibersihin gitu ya. Itu nggak ada, tapi itu benar-benar fitnah gitu loh, itu benar-benar fitnah. Ya udah akhirnya aku ambil Chinmoy, aku rayu-rayu, akhirnya bisa keluar. Bawa lah, dia udah gemeteran, dalam kondisi dia udah gemeteran, dia udah ketakutan banget kucingku itu. Ya terus barang-barang mereka aku rapiin lagi di bawah kolong mereka itu. Ya udah. Nah, yang jadi keanehan itu adalah Chinmoy itu eh tiba-tiba sangat ketakutan. Jadi bayangin guys, tiap kali dia dengar ada bunyi baju anak-anak itu lewat di depan pintu kamar aku, dia nyumput di balik gorden. Jadi dia nyumput, badannya itu masuk ke dalam gorden, jadi tinggal ekornya aja gitu loh yang keluar dari gorden itu. Aku bingung, anakku nggak pernah kayak gitu kelakuannya sebelumnya gitu kan. Kok ini tiba-tiba jadi ketakutan, jadi kayak
kayak paranoid gitu loh Cinmoynya gitu kan. Waktu itu aku cuma bingung, nih kenapa dek, kamu kenapa dek, kok ketakutan gitu, udah tenang-tenang, gue bilang, kan ada mami gitu. Tiap kali ada gerakan apapun di depan pintu kamar itu, dia langsung nyumput, nyumput guys, bener-bener nyumput. Aku bilang, berarti ada trauma anakku ini, gitu kan, sampai dia sebegitunya. Padahal Cinmo tuh pemberani kucingnya. Aku bilang ini pasti ada trauma. Tiba-tiba aku perhatiin di hari itu juga, bahwa Cinmo itu pada saat dia mau ke pasirnya, dia pincang, pincang, anakku tuh pincang. Terus aku bingung kan, loh ini pincang dari mana, orang anakku sehat-sehat aja gitu kan. Oh akhirnya guys baru terjawab sudah. Jadi si Cinma itu rupanya dianiaya sama mereka itu berdua cewek gitu, dianiaya sampai bengkak lah tangannya tuh, sampai jadi 2 kali besarnya gitu loh, bengkak parah. Jadi tangannya tuh parah banget bengkaknya gitu. Aku bilang aduh kasihan banget ini. Nah akhirnya aku tanya kan, aku konfrontasi anak itu, aku tanya, dia memfitnah si teteh yang ngejaga di situ. Gue bilang enggak, si teteh tuh juga lihat kok. Aku bilang kamu bilang ada tai, si teteh tuh ngelihat ada tai gak kucing aku waktu aku ngambil dari kamar kamu gitu kan. Ternyata guys anak dua ini ya, dia tuh ngambil kunci kamar aku, masuk ke kamar aku untuk nyuri sesuatu. Waktu mereka masuk, Cimoy pikir itu ibunya, maminya aku. Dia keluar gitu. Nggak taunya orang lain. Nah, dia kaget, dia keluar akhirnya gitu. Nah, itu diuber-uber nggak bisa kan. Jadi Allah itu mau ngebukain aib mereka yang mau maling di kamar aku gitu loh. Jadi ketawanya gimana? Cinmoynya keluar. Nah, inilah yang jadi hebohnya itu gitu kan. Ya, jadi aku mikir gini, kalau seandainya mereka pengen sesuatu apa gitu dari aku, harusnya tinggal ngomong aja gitu, tinggal ngomong mau apa tinggal ngomong, daripada caranya ya tidak apa ya, tidak, ya itu zolim lah ya. Itu dia masuk ke kamar aku, dia sudah mau maling, itu aja udah salah. Yang kedua dia menganiaya kucingku, karena kan dia makin mereka kan ketakutan tuh, Cinmoy keluar itu kan jadi tambah panik gitu kan. Wah ketahuan nih gitu kan. Logika aja, emang ada kucing bisa nembus dinding, bisa buka pintu sendiri, buka kunci sendiri, kan nggak mungkin gitu ya guys. Nah itu, nah akhirnya ribut lah aku tuh sama anak itu. Tiba-tiba malam-malam jam 10 malam ada yang gedor-gedor pintu aku, ngamuk-ngamuk. Ternyata itu si ibu kos yang punya kosnya, bukan si teteh yang biasa ngejaga. Kalau teteh yang ngejaga itu baik orangnya, teteh itu baik orangnya. Aku bingung ini siapa ibu ini, kok nggak sopan banget itu ya. Hampir jam 10 malam guys, aku digedor-gedor kayak maling gitu sama si siapa namanya, Linda siapa gitu orang itu. Mungkin karena dia ngerasa dia orang kaya kali ya, jadi bisa memperlakukan orang semena-mena gitu kan. Aku bilang kenapa teh, ada apa? Aku bilang aku kaget aslinya, karena menurut aku itu sudah selesai ya, sudah selesai kasus itu. Ternyata anak dua itu memfitnah aku ke si yang punya kos, ngatain aku mau ngebunuh mereka. Lucu banget gak sih, aku yang lagi S2 mau ngebunuh orang gitu ya kan, dan tidak bercita-cita juga jadi pembunuh, bener nggak? Jadi si teteh itu ketakutan bahwa aku tuh mau bunuh anak dua kos ini gitu loh, tanpa mendengar dulu dari pihak aku apa yang sebenarnya terjadi. Kan akhirnya jadi malu-maluin diri dia sendiri kan. Jadi akhirnya aku tuh dimarah-marahin, diusir malam itu juga guys. Lagi hujan-hujan tuh, aku inget banget jam 10 malam dia datang sama suaminya. Suaminya diam aja, untungnya suaminya diam aja. Si istrinya ini yang sangat emosional gitu kan, langsung main usir, bilang kamu pergi dari sini sekarang juga gitu. Terus aku jawab gini, bentar teh, ini ada apa ya? Saya bilang, aku kalem aja orangnya. Aku bilang ini sebentar ya, aku bilang ini ada masalah apa ya teteh, kok gedor-gedor saya jam 10 malam kayak gini, terus ngusir-ngusir saya. Teteh ini siapa? Saya ini yang punya kosannya, dia bilang kayak gitu. Oh iya sebentar, saya bilang tapi saya nggak tahu, saya nggak ada masalah sama teteh, ada apa? Nah akhirnya dia cerita bahwa si anak dua itu bilang saya tuh mau ngebunuh mereka gitu. Jadi sehingga si teteh ini jadi ketakutan. Lah kok yang kayak gitu dipercaya gitu loh teh, logikanya aja di mana sih gitu.
Aku tuh lagi S2 loh, lagi membangun masa depan aku. Ngapain aku ngebunuh orang yang nggak penting kayak gitu? Kalau mau ngebunuh ya nggak kayak gitu juga kali. Nggak usah ngomong-ngomongnya, nggak bunuh-bunuh aja langsung kan, gitu. Nah akhirnya aku jadi tahu duduk permasalahannya. Aku bilang tenang dulu, saya bilang gini ya teh, saya bilang teteh tuh jangan emosi dulu. Aku bilang harusnya sebagai orang yang bijaksana teteh tuh dengerin dulu dari dua belah pihak sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Karena aku marah banget sama anak-anak itu, marah banget karena kucingku jadi sakit, jadi bengkak kan, teraniaya Chinma itu. Aku bilang sebenarnya gampang aja, saya bilang saya mau pindah sekarang pun bisa, saya bilang saya tuh punya rumah. Nah, akhirnya saya bilang gini, saya tuh punya rumah, saya ngekos di sini itu karena saya mau ngedeketin kampus saya, bukan orang yang nggak punya terus kamu usir bisa jadi luntang lantung di pinggir jalan gitu, nggak kayak gitu gitu. Aku tuh punya rumah, aku bilang kayak gitu. Nah, cuma kalau menurut aku teteh nggak bijaksana karena teteh cuma dengernya dari pihak mereka. Kan teteh nggak tahu apa yang terjadi sama kucing saya. Terus dia bilang begini, siapa yang ngasih izin kamu bawa kucing, katanya gitu. Loh, saya sebelum pindah ke kos ini, saya bilang minta persetujuan dulu sama teh Teti yang ngejaga di sini, boleh nggak saya bawa kucing. Kalau seandainya saya tidak diizinkan, saya nggak akan mau kos di sini, gitu kan. Kalau aturannya nggak boleh ya saya nggak akan maksa, saya bilang kayak gitu. Udah akhirnya dia kalah kan di situ. Nah akhirnya dia bilang pokoknya kamu pindah dari sini. Oh nggak apa-apa teh, saya juga mau pindah soalnya saya takut juga keselamatan saya dan keselamatan kucing saya kalau hidup berdampingan sama orang yang jahat-jahat kayak gitu. Aku bilang kok bisa kucingku sampai pincang guys, diapain coba. Nah gitu kan, mungkin karena kepanikan mereka, ketahuan mereka masuk kamarku itu kan mau maling itu, jadi Chinmoy keluar itu jadi kayak ketahuan banget ya ada yang masuk ke kamar aku gitu kan. Ya udah akhirnya aku bilang ya udah aku pindah teh, cuma aku minta waktu, aku bilang karena aku besok itu mau mid test, dia bilang gitu. Akhirnya guys itu kejadian hari Kamis, Jumat mid test, Sabtu aku pulang. Aku pesen mobil sama Pak Dadang datang, kita angkutin semua barang-barang termasuk Chinmoy, dibawa lagi ke rumahku. Aku bilang udah dek kita balik lagi aja ke rumah, aku bilang gitu. Nah di rumah itulah Chinmoy itu mulai muntah-muntah guys. Mungkin dia kelewat stres, anakku ini kelewat stres dan akhirnya apa coba, dia pipisnya berdarah. Nah, salah satu penyebab pipis berdarah itu kucingnya terlalu stres. Jadi akhirnya Chinmoy itu setiap kali dia makan dia muntah gitu. Jadi kayak psikosomatis gitu lah pokoknya, bener-bener udah tangannya mungkin ada yang retak gitu ya, ditarik-tarik apa gimana gitu. Akhirnya dibawalah ke dokter. Bawa ke dokter diperiksa. Sama dokternya dikateter katanya, dikateter, padahal menurut aku harusnya dia bisa disembuhin dengan batu gin. Nah makanya aku bilang salah satu yang membuat aku bikin Catch Me adalah aku pengen nolong kucing-kucing yang lain yang kasusnya kayak kucing-kucing aku supaya nggak kejadian fatal seperti kucing aku. Jadi saat itu seandainya aku tahu batu gin, aku pasti kasih Chinmoy batu gin dulu. Tapi si dokter hewan itu langsung main kateter karena biayanya besar kan, itu duitnya cuannya banyak. Nah di kateter lah Chinmo, kasihan banget guys kucing yang di kateter itu guys, kasihan banget. Jadi ada pipa jadi kayak pipa gitu dimasukin ke saluran kencing dia. Nah dari pipa itu kan bolong tuh, jadi keluar tuh air pipis itu mengalir terus menerus tidak berhenti. Jadi badan Chinmo itu bersimbah dengan air pipisnya. Jadi aku sampai beli kandang, yang aku tadinya nggak punya kandang itu aku harus beli kandang buat ngandangin Chinmoy karena dia nggak boleh gerak kemana-mana kan, karena ada infusan juga lah segala macem. Pokoknya kesian banget lah saat itu kondisinya tuh. Aku sampai ya Allah deh kenapa kayak ini, rusak anakku, jadinya rusak anakku. Nah setelah itu aku lihat pada saat aku harus cek lagi, jadi kalau kalian kucingnya di kateter itu tidak bisa cukup cuma sekali datang guys, dokter itu akan menyuruh kalian datang berkali-kali gitulah. Pokoknya habis duit banyak banget lah. Kalau bisa kucing jangan di kateter, jangan sampai kalian kateter kucing kalian, kasih batu gin aja, kasih batu gin. Akhirnya apa coba guys, ini sedih banget. Jadi habis itu aku lihat itu kateter udah dilepas ya, kateter udah dilepas. Terus aku lihat Chinmoy udah kayak seger gitu, dia udah loncat sana loncat sini kayak normal.
Cuman aku perhatikan pipisnya jadi darah segar. Yang awalnya tadi cuman pipisnya pink, pink muda banget. Ini darah guys yang keluar guys. Jadi aku rasa ini pemasangan kateternya nggak bener sama dokter ini. Akhirnya terpaksa karena khawatir tadi ya, karena khawatir aku tuh emak yang sangat concern sama anak-anakku, jadi dikit-dikit bawa dokter hewan. Kalau dulu ya aku tuh dikit-dikit dokter hewan, kalau sekarang jangan tanya, aku dikit-dikit nggak mau ke dokter hewan sama sekali. Udah jijik banget deh pokoknya sama dokter hewan, udah kapok banget, sekapok-kapoknya gitu. Karena aku ngeliat polanya sama mereka, cuma mikirin duit aja gitu ya. Padahal tuh Chinmoy bisa dikasih batugin, kok nggak dikasih batugin, atau dikasih obat lah dulu, jangan langsung di kateter. Itu enggak guys, langsung kateter berat gitu. Akhirnya apa coba, infeksi pipisnya jadi berdarah lebih kental, darah seger guys, keluar darah seger. Pak, aku bilang kok makin makin parah dibandingin sebelum di kateter gitu kan jadinya. Nah ini kan berarti ada pendarahan di dalam gitu. Dibawalah ke dokter itu lagi, dokternya dokter I ya. Nah inisialnya D. D. Nah itulah nama dia, di jalan yang ada emas-emasnya gitulah. Sampai akhirnya aku tuh bawa Chinmoy lagi di hari aku bawa Chinmoy itu, di hari Chinmoy akhirnya meninggal guys. Aku tuh disasarin sama Allah sampai 3 kali muter mau ke jalan yang emas itu ya. Nah macet lah apalah, ada yang wisuda apa, pokoknya 3 kali muter nyasar. Itu sebenarnya kalau menurut aku udah pencegahan dari Allah ya, aku tuh jangan bawa Chinmoy di situ. Tapi karena aku tuh khawatir sama anakku itu ya, aku bawalah dia ke dokter itu. Dan kalian apa yang dia lakukan sama satu laki-laki, si dokter itu berdua tangan mereka, tangannya empat tangan berarti ya, itu memencet perut Chinmoy sampai mata Chinmoy itu mau keluar. Jadi dia sampai minta tolong sama aku tuh sampai kayak gini, kayak gitu. Ngeri banget guys liatnya, sedih kalau aku inget-inget ini ya. Aku nggak bisa nolong, aku bilang deh maafin mami nggak bisa tolong. Matanya sampai gitu, kayak orang perutnya tuh ditekan. Aku bilang kenapa dok kayak gitu? Ya biar ngeluarin darahnya. Ternyata habis ditekan itu Chinmoy langsung mati guys. Mati dia sempoyongan, aku peluk, aku bawa dia ke mobil. Dan saat itu aku bawain dokter itu batagor ya, banyak aku beliin dia batagor berapa puluh. Nah ternyata dia tagih aku obat, aku bayar obatnya. Pas Chinmoy meninggal, aku tuh lagi cari obat pendarahan, disuruh beli obat pendarahan di apotek. Aku lagi parkir di Kimia Farma, inget banget aku, karena aku cari 2 apotek nggak ada obat itu. Aku udah cari ke 2 apotek sebelumnya nggak ada, dan aku nggak ngecek karena Chinmoy aku masukin ke kargo biar dia tenang. Di Kimia Farma di Ranca Bolang Margahayu itu aku parkir, terus aku bingung kok nggak ada bunyi apapun nih anak gitu loh. Aku nengok ke belakang di kargonya, pas aku buka kargonya dia sudah abu-abu guys, sudah meninggal. Wah histeris itu di dalam mobil itu, sampai ada orang yang ngeliatin aku yang parkir jauh di sebelah. Kok aku nangis, teriak-teriak lah, aku panik banget gitu, anakku mati guys. Akhirnya aku mutusin ke dokter itu lagi, aku tunjukin ke dia bahwa perbuatan dia itu menyebabkan kucingku mati. Aku datengin dia, dia lari guys, lari si dokternya itu, nyumput dia langsung bersembunyi dengan badan laki-laki gitu waktu itu si dokter si D itu. Aku nangis, aku bilang dok kenapa bisa begini gitu kan, kenapa anakku jadi meninggal, aku bilang kayak gitu. Aku bingung aja gitu ya, diobatin supaya sembuh malah dipencet-pencet sama dia sampai mati gitu loh. Dia lari itu guys, dia nyumput dia, si dokter itu nggak berani. Padahal aku nggak bakal ngapa-ngapain dia, aku cuma nangis waktu itu datang ke situ. Aku bilang kok bisa begini, kok anakku mati dok, aku bilang meninggal anakku, aku bilang gitu. Dia sembunyi. Yang jahatnya lagi apa coba, itu obat kan aku udah bayar tuh obat tuh. Terus aku bilang
ini obatnya nggak kepake, dah kucingnya udah mati. Diambil loh sama dia, obatnya diambil loh sama dia gitu. Duit aku dibalikin nggak? Enggak, diambil. Jadi aku udah bayar, aku beliin buat dia, buat matiin kucingku, aku bayar lagi dia gitu loh. Udah bayar dia, obatnya aku beli, aku kasih lagi ke dia, diambil lagi sama dia. Gila kan tuh dokter. Dokter AU emas itu, inisialnya D. Di Bandung. Stres aku beneran. Abis itu trauma banget sama dokter hewan, asli trauma. Dari situ aku udah bernazar ya, aku nggak akan mau ke dokter hewan sama sekali, nggak mau. Apapun yang terjadi, kalau kucingku mau mati, matilah situ. Karena udah apa ya, udah sakit hati banget. Waktu Katisha juga gitu kan, dia kan infusnya udah nggak masuk lagi. Aku bilang minta dong WA biar aku kalau ada minta pertolongan emergensi. Oh nggak bisa, nggak ada di sini, kita nggak bagi WA. Tuh di awal emas itu. Nah ya, jadi dokter hewan ini kejam ya. Kalau menurut aku, mereka nggak sayang sama binatang sih sebenarnya, mereka cuma pengen duit ya. Sorry to say, tapi itu pengalaman pribadi aku, jadi boleh dong aku kasih pendapat pribadi aku. Semakin kalian sayang sama kucing, semakin kalian di charge tinggi. Jadi itu aku dapat tips ini tuh dari salah satu pencinta kucing. Jadi dia bilang gini, Mbak, kalau punya kucing tuh kalau lagi berobat jangan ditunjukin banget sayangnya sama kucing itu. Jadi kayak biasa-biasa aja gitu, kalau mau mati matilah gitu, ngomong aja ke dokternya gitu. Nah itu biasanya dokternya nggak akan ngecas tinggi. Tapi kalau mbaknya terlalu sayang, kelihatan banget gitu care-nya sama kucing, itu ditinggiin mbak tarifnya sama mereka. Lah aku ngalamin itu guys gitu. Kalian tahu nggak berapa dokter hewan ngecas kalian untuk uji lab darah? Kan Katisha diuji darah, itu harga aslinya mereka ambil dari lab itu 80.000, mereka cas ke aku berapa coba? 250.000. 250.000. Jadi si Akang yang ngajarin aku tentang jangan nunjukin banget kalau kita sayang sama kucing itu, dia cerita, teh mendingan kalau disuruh lab, katanya kita ke lab sendiri aja, nggak usah lewat dokter hewan, karena mahal banget, bisa 3 sampai 4 kali lipat dicas sama mereka. Dan itu bener guys gitu. Nah jadi dari situ aku bilang, wah parah nih dokter hewan di Indonesia ini, parah banget nih. Klinik-klinik penitipan hewan itu parah guys, itu parah semua kondisinya, nggak ada yang sesuai dengan SOP ya. Nah dari situ trauma banget, sedihnya luar biasa. Hilanglah kucingku satu-satunya waktu itu, sepi lah aku, sempet aku kayak orang stres ya, dalam sebulan nggak ada kucing itu ngahulung guys. Biasa ada Katisha, biasa ada Cinmoy, tiba-tiba rumah sepi, nggak ada anak-anakku. Aduh susah deh, aku nggak bisa nggak nangis ya kalau ngomongin ini gitu ya. Jadi bener-bener kerasa kehilangan banget. Dan aku lihat makanan dia masih sekarung guys, sekarung penuh itu. Aku beli yang berapa kilo gitu ya, masih banyak banget. Aku bingung. Oh ya, di hari ini nih ada kejadian yang magis ya. Jadi Cinmoy meninggal itu jam 1 siang. Habis dari dokter hewan itu jam 1 siang. Eh, Kemudian malamnya itu ada kejadian. Kan dia udah nggak ada tuh, udah dikuburin, sore-sore udah dikuburin. Nah kandang dia itu kan ada di kamar tidur aku. Kadang kan aku kalau kucingku sakit dia harus ada deket aku, di kamar aku, di kandang itu, di samping aku, pokoknya harus deket-deket aku deh. Makanannya masih ada di situ, tempat minumnya masih di kandangnya itu. Nah aku lupa kejadiannya malam atau subuh-subuh ya. Ini kan Cinmoy udah dikubur nih guys, Cinmoy udah dikubur. Tapi percaya nggak percaya kalian, siapa yang bisa ngejelasin ini? Kan aku nangis terus tuh ya, nangis sampai bendol-bendol ya, bener-bener nelongso banget tuh, karena nggak jangka banget diobatin malah mati gitu ya di tangan dokter hewannya. Jadi dia kan udah mulai bisa lincah tuh sebenarnya, cuma pipisnya berdarah itu loh. Nah jadi aku tuh kayak nyesel banget lah gitu. Harusnya aku mungkin biarin aja dia nanti sembuh sendiri, mungkin kayak gitu apa gimana.
Tapi aku tuh khawatiran orangnya. Eh, malam-malam malam-malam atau subuh-subuh ya, itu kan aku, kok nggak salah posisinya aku lagi tidur nyamping gitu, itu sedihnya luar biasa guys. Itu pas aku buka mata, itu habis nangis tuh guys, habis nangis banget. Tahu nggak apa yang aku dengar? Kalian mungkin nggak percaya kalau aku, dia mau percaya mau nggak terserah, tapi ini yang terjadi ya. Pada saat aku lagi nyamping gitu, lagi baru bangun tidur, kok gak salah itu subuh-subuh deh bangun tidur, tiba-tiba aku ngedengar suara Cinmoy makan. Beneran guys, ini Cinmoy kedengeran suaranya lagi makan di kandangnya itu. Jadi bunyi sampai kletok, kletok, kletok. Guys, gimana tuh penjelasannya? Jadi aku pas aku baru bangun tidur, jadi aku pikir mungkin anakku nggak mati gitu, anakku nggak mati, ini dia masih makan, ini bunyi dia masih makan gitu ya, klutuk 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 gitu loh. Siapa ini? Invite sobat tani, nanti aja ya, aku lagi mau curhat dulu. Jadi kedengeran tuh bunyi guys, bener-bener bunyi kucing makan, Cinmoy makan kan bunyi kerutuk. Dulu kan aku belum makan alami, semua masih cat food aku beli dulu tuh. Nah jadi aku beli beli Mio waktu itu, mereknya Mio tuh bagus tuh Mio. Terus kerutak kerutuk kerutak kerutuk, aku sampai sampai gini nih guys, kan nyamping gini ya, itu di situ arah kandangnya gitu ya. Duh, Cinmoy lagi makan, dalam hati aku gitu kan. Oh Cinmoy lagi makan, jadi kayak mimpi guys. Oh Cinmoy lagi makan kali, oh gitu. Jadi antara kayak nerima kenyataan dia udah pergi, dengan halusinasi gitu bahwa dia masih ada di situ, karena kedengeran suara dia makan guys. Itu gimana penjelasannya, kletak klutuk gitu, kedengeran tok klutuk klutuk, kedengeran. Hah, Cinmoy makan nih. Aduh guys, itu aku berharap itu mimpi ya, artinya kalau dia, artinya mimpi tuh dia pergi ke surga tuh mimpi gitu, anggap aja aku lagi mimpi, terus aku bangun ternyata Cinmoy masih makan, masih ada Cinmoynya gitu loh. Wah pas itu tapi akhirnya kesadaran tuh balikan ke badan, ke aku sambil berbaring itu, sampai aku nggak berani guys noleh ke kiri. Itu bukan nggak berani gimana, nggak berani kalau ternyata itu cuma halusinasi aku. Jadi aku sambil tidur gini terus aja aku dengerin dia bunyi-bunyi kelutuk itu, terus ngalir air mata aku guys, ngalir. Cimoy jangan pergi gitu kan, makan aja gitu, jangan pergi gitu. Jadi tapi aku tahu bahwa dia udah nggak ada. Terus aku mikir itu siapa gitu yang bikin bunyi-bunyi itu gitu kan. Jadi kalau yang bukan cat lover mungkin mikirin aku nih udah gila, atau mikirin aku nih udah stres gimana. Tapi kehilangan kucing kesayangan itu bagi aku berat banget guys gitu. Karena they are my world ya, mereka duniaku. Jadi aku bangun tidur kasih mereka makan, pas mereka nggak ada tuh guys, aku bangun tidur tuh buat apa gitu kan. Nggak ada yang aku urusin, nggak ada yang aku kasih makan, nggak ada yang aku ajak ngomong. Jadi aku bangun tidur pas mereka bener-bener udah hilang dua-duanya, itu dalam jangka waktu cuman 6 bulan. Bangun tidur tuh bingung guys, ngahuleng mau ngapain ya, anakku udah nggak ada lagi gitu yang aku kasih makan. Nah, itulah ceritanya. Nanti bersambung gimana ceritanya aku menemukan Jejel, Ajelo, kucing kampung itu. Nah, itu ada ceritanya. Ceritanya dari makanan Cinmoy yang masih banyak itu. Tapi Jejel pun sedih ya aku ceritanya. Jadi aku titipin Jejel ke adopter yang ngambil anaknya Rehan. Aku titipin sama bapak itu dengan ngomong, "Pak, saya titip ini. Saya nggak ngasihin anak kucing saya ini, enggak." Saya bilang, nanti saya ambil lagi, karena kan aku lagi renovasi rumah ya guys. Sedangkan aku tinggal di sini tuh tempatnya sempit, jadi nggak mungkin banyak piara kucing di dalam. Nah aku bilang ini aku titip nih Ajil sama Rehan, nanti aku ambil lagi. Nggak taunya bapak itu nggak amanah gitu. Mereka nipu-nipu aku, dia bilangnya
Ajel ada di atap rumah orang lah apalah gitu, ternyata nggak ada, kucingku tuh hilang. Kalau tetanggaku yang lain bilang katanya ada yang ngambil katanya, atau mungkin dibuang sama si bapak ini, nggak tahu lah, walau alam mana yang benar, mana yang kita tahu, kan kita nggak tahu kebenarannya, Allah yang tahu. Tapi aku sedih sih, nyesek aja gitu, aku titipin, bukan aku kasihin loh itu, aku nitip sementara ya pak, tunggu rumahku selesai nanti aku ambil lagi gitu. Nah, jadi jadi kemungkinan besar badan kita ini merekam ke kejadian-kejadian traumatis dalam diri kita, sehingga setiap tahun mendekati kucingku meninggal itu aku tuh sedih terus, bawaannya pengen nangis ya, tanpa alasan guys, tanpa alasan, tiba-tiba kayak pengen sedih aja gitu. Pas aku bilang kenapa ya aku nih kok bawaannya sedih aja gitu, pas aku perhatiin, ya Allah itu kan tanggal kucingku meninggal, kesayangan aku Katisha Fani, tanggalnya sama, Chinmoy 29 November gitu ya. Jadi ya gitu deh cerita aku kali ini tuh, kan sedih ya cerita aku. Jadi ada satu titik di mana aku ngerasa aku udah nggak mau lagi punya kucing guys. Aku ngerasa aku tuh udah nyerah deh, nggak mau punya kucing lagi. Kemungkinan besar cuma Cantik sama Kakak deh yang aku pelihara yang terakhir ini. Jadi Cats Me itu nanti isinya cuman kucing-kucing yang udah nggak ada, karena aku udah nggak mau lagi piara kucing, nggak mau lagi attach too much gitu ya, kayak Katisha sama Chinma tuh attach too much karena mereka clingy, tipe-tipe kucing yang clingy. Jadi kalau tidur itu rebutan, diketek aku, di perut aku, di kaki aku, pokoknya nempel, jadi tidur bareng gitu. Kalau yang rombongan Cantik sama Kakak ini nggak clingy, jadi Ajal pun nggak clingy. Jadi kalau ada yang bilang gini, sebenarnya kucing yang kita punya sekarang itu dikirim oleh kucing kita yang terdahulu. Kayaknya kalau Katisha kirim Ajel, kirim Cantik itu udah diwanti-wanti dulu kali sama Katisha. Kamu jangan deket-deket banget sama mami aku ya, biar mami aku jangan sedih-sedih banget kalau kamu nggak ada kali ya gitu ya ngomongnya. Thank you, thank you. Makasih ya guys udah dengerin curhat aku. Aku berharap banget ya bahwa dokter-dokter hewan itu ada evaluasi, ada ujian sertifikasi gitulah. Jadi jangan semena-mena mentang-mentang sama hewan. Ada loh dokter hewan yang ngomong gini, aku gendek banget sama dokter ini. Dia bilang, ya mana aku tahu, aku kan nggak bisa bahasa kucing, plak, pengen diplak, ngerti nggak, pengen diplak gitu. Enak aja lo ngomong, lo belajar 5 tahun ngapain aja lo sampai nggak ngerti gejala-gejala kucing gitu kan. Dijawabnya gitu, bilang aja kamu tuh bodoh, IPK kamu nasakom mungkin gitu, makanya goblok nggak bisa ngehandle kucing gitu, nggak tahu, nggak bisa ngobatin lah istilahnya. Jangan berkilah dengan saya kan nggak ngerti bahasa kucing, mana saya tahu, ih gitu loh, kan gemes ya kalau udah kayak gitu. Udah gitu kita tuh bayar gitu loh, bukan gratisan, bayar mahal. Dokter hewan itu dibayarnya lebih mahal daripada dokter manusia, ya kan? Jadi tapi ingat ya, para dokter hewan, saya cuma menghimbau, apapun yang kalian lakukan itu akan berbalik ke diri kalian sendiri. Apapun yang kita lakukan, keburukanmu untukmu, kebaikanmu untukmu. Jadi lakukanlah apapun yang kalian mau di dunia ini, nanti Allah akan menghisap, oh di hari ini tanggal segini si dokter D ini menyiksa Chinmoy sampai mati, dicatat itu sama Allah gitu loh. Nggak apa-apa, lakukanlah apapun yang kalian mau gitu loh ya. Mau ngadalin kita yang cat lover ya kan, mau ngecas mahal-mahal, nggak apa-apa, lakukanlah apa yang kalian mau. Semua itu nanti ada hitungannya kok, dan akan berbalik ke dirimu. Siapa tahu anaknya dia masuk UGD, masuk emergency ya kan, masuk kasus parah harus operasi segala macam, udah gitu dokternya malpraktek juga. Bisa nggak terjadi? Bisa banget guys, bisa banget, bisa banget, bisa banget. Jangan pernah menzolimin orang, karena Allah akan ngebales bisa 10 kali lipat kesakitannya. Jadi hati-hati, kalau nggak bisa ngomong nggak bisa, jangan jadiin kelinci coba-coba, percobaan gitu ya. Anak-anak kita itu berharga loh,
kucing aku tuh berharga, kucing kalian juga berharga kan, gitu loh. Mungkin bagi mereka cuma kucing sih, mati kuburin. Kalau bagi kita enggak, memori kucing-kucing aku tuh di sini semua, di sini semua, nggak bisa hilang, nggak bisa hilang guys, gitu sampai kapanpun. Udah nangis dulu ya. Dah semua, makasih banget udah dengerin ocehan aku kali ini. Semoga anak kita baik-baik aja, kitanya baik-baik aja, selalu berlimpah rezeki dari Allah supaya bisa ngasih mereka makan yang benar, yang bagus. Tapi ingat, usahakan kalau apa-apa, kalau ada sakit apa-apa jangan ke dokter hewan dulu, cari aja dulu di forum-forum komunitas kucing, cari tanya-tanya dulu ke teman-teman yang lebih berpengalaman. Gitu aja sih saran-saran aku ya. Karena kita harus hati-hati. Tidak semua dokter hewan itu bagus. Ada yang bagus, tapi aku belum nemu. Maaf, aku belum nemu yang bagus. Guys, udah mau maghrib ya. Terima kasih buat semuanya udah dengerin aku. Thank you so much. Love you all. Doakan yang terbaik buat kita semua. Amin. Tuh kan jadi sedih, jadi nangis ya. Cengeng gue. Enggak, gue nggak cengeng, gue cewek yang kuat. Cuma kalau udah ngomongin kucing, gue pasti berair mata. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ini gimana matiinnya, lupa lagi deh caranya.